Selamat sore, Bro Mandala. Selamat sore Bung Didi, terima kasih atas undangannya Bung Didi. Baik, selamat datang di podcastnya PSI Medan Selayar. Terima kasih Bung Didi. Ya, hari ini kita akan membahas tentang kondisi perpolitikan kita. Ini kan gonjang-ganjing tentang siapa yang menjadi calon presiden pada tahun 2024 nanti. Iya Bung Didi. Jadi Bro Mandala, menurut Bro Mandala, bagaimana sebenarnya kriteria dari calon pemimpin kita untuk menggantikan posisi Presiden Jokowi yang sebentar lagi akan berakhir? Silakan Bro Mandala. Kalau saya pendapat pribadi Bung Didi, yang kita butuhkan itu presiden ataupun pemimpin yang memahami persoalan rakyat, dan memahami kultur rakyatnya ya. Jadi kalau kita berbicara persoalan, ya baik itu persoalan hukum, persoalan ekonomi, persoalan politik, budaya, agama, itu tidak terlepas dari kultur masyarakatnya. Bagaimana kultur masyarakat Indonesia ini? Ya, pertama itu kultur masyarakat Indonesia adalah kultur yang pluralis, yang dimana kita ini berbagai macam golongan ya, banyak. Ada golongan terdiri dari golongan agama, golongan ya bisa dibilang golongan suku, budaya, dan setiap elemen di negara ini tentunya mempunyai masing-masing kepentingan. Ya. Jadi siapapun presidennya tidak akan mungkin sanggup mengakomodir seluruh kepentingan berbagai kelompok-kelompok tersebut. Hanya saja presiden terpilih maksud saya ini harus bisa memahami apa yang menjadi kepentingan yang sangat penting dan sangat fundamental bagi perjalanan suatu bangsa. Ya. Oke, di antara nama-nama yang mencuat pada waktu belakangan ini, Bro Mandala bisa sebutkan 3 atau 4 calon yang kira-kira bisa memenuhi kriteria untuk memimpin Indonesia. Silakan. Pertama, kalau nama-nama itu ya kita berpatok pada realitas tentunya. Realitas itu ada realitas yang berdasarkan survei, ada yang berdasarkan rekam jejak dan prestasi kan gitu, dan track record. Dari variabel ini, kalau yang berdasarkan survei, yaitu sudah tidak asing lagi, yaitu top 3. Iya, sudah. Ada Ganjar Pranowo, ada Prabowo Subianto, ada Anies Baswedan. Itu berdasarkan survei. Nah, yang berikutnya ini berdasarkan rekam-rekam jejak ya, ataupun track record ya. Masyarakat melihat ada banyak tokoh, kepala-kepala daerah ataupun di tingkat eksekutif dan menteri yang punya kemampuan untuk memimpin negara ini. Satu contoh baik ya, dari unsur kepala daerah saja bisa kita bilang Ridwan Kamil. Bagaimana Ridwan Kamil ini misalnya, yang pengamatan saya secara pribadi, dia mempunyai terobosan ataupun inovasi dalam menata Provinsi Jawa Barat. Ya, dia itu kita lihat tentu pengalaman Ridwan Kamil ya, mulai dari wali kota lah kita bilang. Beliau ketika menjadi wali kota mempunyai track record itu menata kota. Bagaimana dia sukses menata taman-taman di Bandung, dan dia terpilih menjadi gubernur ya. Terpilih menjadi gubernur itu adalah karena pengalaman yang dia bawa dari Bandung sebagai wali kota Bandung tentunya. Nah, di sini selama dia menjadi gubernur, saya melihat beberapa terobosan dia itu sangat
inovatif di dalam dunia digital ya. Baik banyak terobosan-terobosan, baik pertanian berbasis digital, baik pembangunan infrastruktur yang berbasis digital. Ya. Maksudnya di sini berbasis digital bukan infrastruktur itu digital, bukan. Artinya dia membuat program itu mengumumkan ke publik dengan digital itu kan. Misalnya ada ini dia membangun wacana tentang mendesain pertanian, mendesain program-program ekonomi. Dia ramu itu sehingga memudahkan masyarakat untuk memancing untuk bisa memahami peranan digital. Nah, itulah yang dibutuhkan rakyat sekarang. Nah, jadi yang berikutnya seperti Bapak Erick Thohir lagi tadi bilang ya, beliau sudah memahami seluk-beluk di bidang korporasi. Terbukti beliau pengusaha sukses. Beliau di kancah internasional pun beliau berhasil membangun korporasi sepak bola kan, memiliki saham di klub sepak bola Inter Milan. Dan itu salah satu bukti kalau misalnya untuk menguatkan sektor perekonomian, beliau juga memiliki kemampuan khususnya dalam memahami korporasi begitu. Nah, yang berikutnya adalah sosok Bapak Tito Karnavian. Nah, kalau Bapak Tito Karnavian ini yang saya lihat ya, beliau itu sangat memahami seluk-beluk birokrasi. Mulai banyak terobosan-terobosan di dalam dunia birokrasi juga yang kita bisa lihat ya, bagaimana beliau membenahi institusi Polri. Beliau pernah jadi Kapolri. Nah, beliau saat ini juga pernah menjadi pernah dan sekarang ini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Ya. Tentunya di dalam Menteri Dalam Negeri ini kita bisa melihat bagaimana beliau itu membangun sistem, membuat peringkat kepala daerah, membuat ranking yang menurut saya itu menjadi suatu tolak ukur. Apabila kepala daerah itu tidak becus kerjanya, kinerjanya, dia berikan ranking sehingga rakyat bisa memahami ya, rupanya kepala daerah yang dia pilih tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Saya kira dari semua tokoh-tokoh yang kita bahas ini tadi, yang menurut saya semua punya kompetensi ya. Hanya saja persoalan bangsa kan tidak hanya kepada masalah pluralis, masalah dan lain sebagainya. Yang terpenting bagaimana presiden-presiden ini yang terpilih, maksudnya calon-calon presiden yang terpilih nanti pula bisa bersinergi dengan pemerintah daerah juga. Contohnya bagaimana membangun kebijakan itu sinergi antara pemerintah provinsi, kota, dan pemerintahan pusat. Nah, selama ini kan yang terjadi juga, presiden itu harus bisa membangun komunikasi dengan gubernur, wali kota, dan bupati. Ya, maksud saya di sini ya, peran pentingnya adalah terkadang banyak ataupun ada gubernur ini kebijakannya tidak sejalan dengan pusat. Nah, dengan demikian kan ini menjadi ibaratnya suatu problema yang agak rancu gitu kan. Ya, saya kira ini harus menjadi pekerjaan kita bersama bahwa memilih presiden itu adalah memilih pimpinan, pucuk pimpinan yang bisa mengkondisikan semua pemerintah, roda pemerintahan itu berjalan dengan efektif. Ya, jadi Bro Mandala, dari nama-nama yang disebutkan oleh Bro Mandala,
pasti artinya hanya kalangan tertentu juga yang bisa mengetahui profil seperti Ridwan Kamil atau Tito Karnavian, karena tingkat popularitas mereka berbeda jika dibandingkan dengan seorang gubernur Jakarta. Artinya begini, Jakarta selalu dianggap sebagai anak tangga untuk menuju kepada kursi presiden. Artinya, kalau orang sudah pegang posisi gubernur Jakarta, mereka itu punya panggung, karena kita di dalam dunia media kita juga masih Jakarta sentris. Apa yang terjadi Jakarta ya tentu akan menjadi sorotan media. Nah, bagaimana dengan peluang Anies Baswedan menurut Bro Mandala? Silakan. Kalau kita berbicara peluang Bapak Anies Baswedan, ya saya sepakat dengan Bung Deddy. Jakarta itu adalah miniatur Indonesia yang selama ini ya kita lihat dalam menjalankan roda pemerintahan tentunya banyak pro dan kontra yang dikeluarkan oleh Gubernur Anies, kebijakannya. Ya memang satu sisi yang saya lihat dari sosok Anies Baswedan ini, dia adalah sosok pemimpin yang bisa dibilang ya, Anies adalah pemimpin yang bagus membangun diplomasi, tapi dalam melakukan eksekusi di pemerintahan kita bisa melihat banyaknya adanya target-target yang belum tercapai, atau tingkat kepuasan masyarakat itu bagaimana nanti gitu ya. Artinya kalau pada akhirnya masyarakat Jakarta tingkat kepuasannya di atas 50% kepada kepemimpinan Anies Baswedan, dia punya peluang. Nah, jika tingkatan kepuasannya di bawah 50%, dia tidak punya peluang. Nah, sama dengan seperti ini. Kita lihat Fauzi Bowo. Ya. Ketika Pilkada Jakarta 2012, Fauzi Bowo kalah dari seorang pendatang baru ataupun penantang, yaitu Jokowi. Karena apa? Tingkat kepuasan masyarakat Jakarta terhadap kepemimpinan Fauzi Bowo itu di bawah 50%. Nah, dari indikator itulah kita melihat bagaimana peluangnya. Sampai saat ini, ya kalau menurut saya itulah yang menjadi acuan bagaimana tingkat kepuasan masyarakat. Kembali ke situ, Bu. Ya, oke. Lalu dari antara sekian nama itu, tentu kita telah harus mengakui bahwa apa yang telah dikerjakan Jokowi sejauh ini membawa perubahan-perubahan yang memang cukup dirasakan oleh rakyat Indonesia. Dari sekian nama itu, mana figur pemimpin yang cukup dekat, mendekati, dan kita sebenarnya berharap pemimpin masa depan itu lebih baik dari pemimpin sekarang. Tapi setidaknya kita bisa melihat dari beberapa nama ini ada figur yang mendekati, memiliki ciri karakteristik yang mirip dengan presiden kita, Joko Widodo. Kira-kira siapa, Bung Andal? Kalau menurut saya itu, pertama, kalau kita berbicara membangun miripkan karakteristik, semua pemimpin pasti punya ciri khas masing-masing ya, dan punya gaya masing-masing. Namun demikian, kalau kita lihat dari cara pendekatannya dan berkomunikasi dengan rakyat, kita lihat pertama sosok Anies Baswedan, dia lebih dekat membangun komunikasi ke kelompok agama dan kelompok agama dan kelompok-kelompok masyarakat. Dengan cara apa? Dia
sering menghadiri event-event agak-agamaan. Kedua, ketika kita berbicara tentang sosok Ganjar Pranowo, dia adalah pemimpin yang humanis. Humanis ini dalam arti kata ya, Ganjar Pranowo ini suka belusukan, suka bercanda dengan rakyat. Bahkan ya tak jarang Ganjar Pranowo ini suka ledek-ledekan juga dengan masyarakat. Itu mengindikasikan, menyimpulkan bahwa Ganjar Pranowo ini adalah sosok pemimpin yang dekat dengan rakyat. Dan seperti Prabowo Subianto, ya kalau saya lihat Prabowo Subianto lebih kepada pendekatan struktural ya, artinya dia lebih kepada membangun sekat-sekat kepada masyarakat gitu kan. Dengan cara apa? Mungkin dia latar belakangnya sebagai seorang militer lah ya, dia juga mungkin ketika jadi presiden akan membawa kultur militeristik. Seperti saya bilang tadi, memimpin Indonesia ini harus pemimpin yang memahami kultur ya. Nah, karena ini berpengaruh sampai ke bawah gitu kultur ini. Nah, contohnya di kepala daerah kita bilang misalnya, ya karena pusat dan kepala daerah ini kan harus ada sinergi. Kalau dia pemimpin yang struktural, dia harus mampu membuat sistem pemerintahan yang terstruktur. Artinya struktur bersih, transparan, profesional. Contoh ya, sistem penganggaran, sistem budgeting. Nah, itu tidak rumit lagi. Kita lihat sekarang kan di era pemerintahan ini sudah teknologi semua berbasis digital, membuat KTP, membuat apapun itu, NPWP misalnya, sudah berbasis digital. Tidak lagi seperti dulu kan, antar tunggu sebulan baru keluar itu KTP baik kakak. Nah, itulah diperlukan pemimpin yang struktural, yang membangun sistem secara terstruktur. Nah, dari indikator itu, maka saya bilang tadi, rakyat ini, semua ini kan tentu kembali ke rakyat, membutuhkan pemimpin seperti apa, gitu. Oke, menurut Bro Mandala sekarang, siapa pemimpin yang paling potensial, yang paling cocok untuk memperbaiki kondisi bangsa pada saat ini? Dua yang terkuat dan paling pas. Ya, kalau begini ya, Bung Deddy ya. Kalau semua orang ini cocok, semua orang ini kompeten. Nah, itu berpulang kepada niat dan visi misinya. Ya, menurut pandangan subjektif dari Bro Mandala. Kalau saya paling cocok, rakyat pingin gaya yang seperti apa? Kan kita berbicara ke situ dulu dong. Ya. Kalau gaya yang seperti tatanan militer, ya gaya militer itu terletak pada dua sosok. Pertama, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Andika Perkasa. Kenapa? Karena kita lihat sejarah ya. Sejarah Indonesia ini tak terlepas dari budaya militeristik. Bisa dibilang 32 tahun loh kita dikuasai oleh rezim Soeharto yang notabene selalu dia itu membawa aura militer gitu kan. Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 10 tahun. Nah, kalau
kita berbicara dengan kultur militer ya, apa sisi positif, sisi objektif dan subjektifnya lah saya bilang ya. Sisi objektifnya, kalau negara ini dalam kekuasaan militer, negara ini akan aman, negara ini akan jauh dari namanya seperti ya, jauh dari namanya seperti tekanan-tekanan, pemberontakan pemberontak ideologi lah misalnya kan, karena dominan budaya militeristik. Subjektifnya lebih kepada lebih kepada hankam, pertahanan dan keamanan. Lebih tepat saya menjawab seperti itu. Nah, kalau berbicara sisi subjektifnya, ya demokrasi cenderung dikekang. Itu kebanyakan pandangan orang kan, cenderung dikekang. Ya, kalau militer ini tidak punya inovasi, hanya berkutat pada gambaran struktural, cenderung pada pandangan otoritarianisme ya. Nah, kalau negara ini berada di genggaman sipil ya, sosok ideal itu ada 3 sih yang menurut saya yang kompeten ya. Pertama, sosok Ganjar Pranowo ya kan? Kenapa Ganjar Pranowo? Pertama, dia berhasil membangun Jawa Tengah dengan cara dia membangun kultur Indonesia mini Indonesia. Dengan cara apa? Dia membangun sistem toleransi umat beragama, dia membangun hubungan yang baik antar semua golongan, dan dia sosok pemimpin yang berani mempertahankan kebinekaan Indonesia itu. Nah, sosok kedua adalah terletak pada Muhammad Ridwan Kamil, sosok yang penuh dengan inovasi, dan cenderung kalau Ridwan Kamil jadi presiden, dia itu memiliki karakteristik kemiripan dengan almarhum presiden ketiga B.J. Habibie ya, Bung Didia. Karena apa? Ridwan Kamil ini seorang teknokrat yang paham inovasi. Nah, yang ketiga yaitu sosok Erick Thohir. Kalau Erick Thohir jadi presiden, beliau mampu membangun sistem penguatan ekonomi. Ya. Nah, sistem penguatan ekonomi yang seperti apa? Ya, saya kira Erick Thohir itu banyak memiliki pengalaman membangun ekonomi yang memiliki inovatif ya. Contoh seperti beliau ini membuat terobosan, beliau anak bangsa yang menjadi manajer Inter Milan gitu, ataupun presiden Inter Milan gitu, sebuah klub bola yang banyak fansnya gitu. Nah, dari variabel-variabel ini adalah itulah sosok pemimpin Indonesia yang memahami. Oke, Bro Mandala, yang saya maksudkan tadi, langsung saja, siapa calon yang paling pas untuk dipasangkan 2 nama gitu? Iya. Menurut pandangan dari Bro Mandala, untuk memimpin Indonesia dalam konteks keadaan Indonesia terkini gitu. Oh, jadi gini dia Bung Lydia. Makanya saya bilang tadi kan. Artinya begini, kita tadi sudah mendengar penjelasan ini kelebihan, ini kekurangan dari tokoh dari militer, dari sipil dan lain sebagainya gitu. Nah, sekarang kita masuk kepada yang paling
dijagokan oleh Bro Mandala untuk memimpin Indonesia sesuai dengan kondisi terkini dari antara nama-nama itu? Kira-kira siapa? Dua. Pertama, Ganjar Pranowo. Dia itu mewakili sosok sipil ya, artinya dia itu sosok yang dirindukan oleh kalangan. Jika Indonesia ini dipimpin oleh kelompok sipil, ya sosok Ganjar Pranowo yang tepat. Karena begini, Bung Deddy, Indonesia ini tidak bisa terlepas dari militeristik tentunya. Namun kalau yang bisa menjadi representasi, saya maaf ya, representasi dari kelompok militer itu Prabowo Subianto. Nah, jadi ya ini seperti mengulang Pilpres 2014 dan 19 ini, antara representasi sipil dan representasi militer. Nah, kalau dua variabel ini yang kita simpulkan, tuang, dua sosok inilah yang menguat, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Masalahnya kan semua berpulang kepada rakyat, kan begitu ya. Bagi rakyat yang merindukan sebagai representasi sipil, ya negara ini kembali kepada sosok sipil yang mampu memiliki rekam jejak dan berdasarkan populer, itu Ganjar Pranowo. Nah, dari sosok militer yaitu Prabowo Subianto. Dan terbukti berkali-kali kan, kita bisa melihat survei yang menguat itu di Pulau Jawa hanya dua, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Pertama, kalau di Jawa Barat itu sosok Prabowo Subianto. Terbukti ketika Pilpres 2014-19 saja dia menang di situ kan. Yang kedua, yaitu sosok Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo ini kuat di tengah dan timur. Nah, terlebih ya kita ketahui bersama, Ganjar Pranowo ini kan gubernur di Jawa Tengah, Bung Diri. Nah, jadi ya beliau juga punya pengalaman dalam partai politik, dan beliau salah satu kader senior PDIP kan, kebetulan di Provinsi Jawa Tengah adalah basis partai PDIP. Oke. Jadi terima kasih untuk kehadirannya Bro Mandala. Sampai jumpa kembali di dalam topik-topik yang berikutnya. Demikian netizen sekalian, pertemuan kami dengan Bro Mandala untuk bincang-bincang tentang calon presiden 2024. Salam dari kami, salam solidaritas.